Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bikin voucher hotspot menggunakan aplikasi Micmon, melanjutkan video yang sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah setting hotspotnya di Mikrotik, hotspot servernya udah kita bikin, dan kita udah selesai di hotspot di Mikrotiknya. Sekarang kita bakal bikin voucher menggunakan aplikasi Micmon. Untuk topologinya teman-teman bisa cek di video sebelumnya, atau sedikit saya jelaskan di sini. Hotspotnya jalan di interface bridge yang berisikan interface Ether 3 dan Ether 2. Ether 2 nya connect ke access point yang ini, TP-Link. Sementara Ether 2 nya connect ke laptop menggunakan kabel. Yang kedua-duanya menggunakan hotspot loginnya nanti. Nah, kita kembali ke pembahasan mengenai pembuatan voucher menggunakan Micmon. Di sini saya sudah downloadkan aplikasi Micmon. Ini dia. Di sini saya masih menggunakan Micmon versi 3 karena saya cek terakhir versi 4-nya masih belum selesai ya. Yang generate vouchernya masih belum ada. Jadi saya putuskan menggunakan aplikasi Micmon yang versi 3. Ini dia aplikasinya. Habis kita download ini, kita klik kanan, kita extract here. Nah, ini teman-teman bisa download di Google, di GitHub Laksa ya kalau nggak salah. Ini sangat membantu sekali. Oke, udah kita ekstrak, buka foldernya. Di sini ada Micmon server exe. Nah, ini ya. Ini kita jalankan, double klik, kemudian tunggu dulu, buka ya, loading. Oke, Micmon servernya udah ya. Coba kita running kan, start server. Micmon server online udah jalan berarti. Kita klik di open Micmon. Oke, kita akan bakal dibawa otomatis ke halaman login Micmonnya. Nah, ini dia halaman loginnya. Defaultnya Micmon, username passwordnya adalah username-nya Micmon, MIKHMON. Sesuai yang di sini ya, Micmon. Huruf kecil semua. Password defaultnya adalah 1 2 3 4. Klik login. Oke, sekarang kita udah berhasil login. Ini halaman login dari Micmonnya. Kemudian untuk pertama kali kita tambahkan router dulu di menu add router di sini. Klik add router. Kemudian masukkan data-datanya. Session name-nya bebas ya. Misal saya kasih namanya router 1 misalnya. Kemudian IP Mikrotik ini itu merupakan IP dari Mikrotik yang menjalankan hotspot server. Yang ini tadi. IP-nya bebas. Bisa pilih di IP address mana saja. Misal kita bisa pakai IP address di Ether 1-nya atau yang lainnya. Cek dulu IP address-nya ya. IP address. Nah, ini dia. Kemudian username, login di Mikrotik-nya apa? Loginnya. Di sini masih default, masih admin. Passwordnya apa? Nah, passwordnya ini harus diisikan ya. Defaultnya kan nggak ada nih, nggak ada passwordnya. Tapi di sini harus diisikan. Maka kita bikin dulu password dari Mikrotik-nya. Kita buka Winbox. Kita ke menu sistem, users. Kemudian ini admin, double klik. Kemudian kasih password. Misal 12345678. 12345678. Ini contohnya ya teman-teman. Nanti jangan diikuti passwordnya begini. Untuk keamanan begini silahkan cek di video lainnya yang kita bahas mengenai aspek keamanan Mikrotiknya. Oke, kita kembali ke Micmon. Masukkan passwordnya 12345678. Kemudian hotspot name-nya apa? Ini bebas saja. Misal namanya adalah Alex Hotspot. DNS name-nya apa? Sesuaikan dengan yang di Mikrotiknya tadi apa. Di video sebelumnya kita sudah setting namanya adalah alexpranozal.net. Kalau teman-teman mau cek, buka di Winbox tadi. Cek di IP hotspot. Kemudian ke server profiles. Nah, ini dia di HS prof 1 dan name-nya adalah alexpranozal.net. HS prof 1 ini yang dijalankan di servernya ya. HS prof 1 ini dia. Dan dia menggunakan DNS name alexpranozal.net. Ini bisa kita kopikan. Kemudian kita masukkan di sini di Micmonnya. Currency-nya biarkan rupiah. Atau reload-nya biarkan default. Kemudian kita coba connect-kan. Klik connect.
Mana routernya? Coba lihat. Oh, enggak connect ya. Coba kita ulang lagi. Router 1, IP MikroTik-nya kita pakai saja IP di interface router 1 tadi ya. Sal 10.10.13.9. 10.10.13.9. Username-nya adalah admin tadi. Passwordnya 123456778. Betul. Dan name-nya ini, hotspot name-nya Alex. Hotspot. Sekarang berhasil terhubung ya. Connected statusnya. Sekarang router kita sudah terhubung. Save. Udah. Connect coba. Oke, udah terhubung ya. Udah connected. Selesai kita di bagian pembuatan sesinya, session settingsnya. Kemudian kita ke dashboard. Nah, ini dia settingan di MikroTik kita tadi terbaca di Mikmon-nya. Contoh sekarang, aktif hotspotnya 1 item, usernya 2 item. Kita bisa bikinkan hotspot user di sini. Juga kita bisa generate hotspot user di sini. Nah, langkah berikutnya, setelah kita berhasil terhubung dengan router, kita buatkan dulu user profiles-nya. Kita ke sini, hotspot, kemudian user profiles, kemudian kita add user profile. Nah, di sini bagian isian formnya di sampingnya ada keterangannya. Ini ya. Itu dia. Name-nya kita kasihkan contoh, kita mau bikin user profile yang untuk 1 jam misalnya. 1 jam. Start usernya ini menentukan di user profile ini berapa perangkat yang boleh menggunakan username yang sama secara bersamaan. Kalau start usernya 2, berarti satu akun nanti bisa digunakan oleh 2 perangkat secara bersamaan. Sekarang kita mau satu akun buat 1 perangkat. Nggak bisa dengan 2 perangkat atau lebih secara bersamaan. Maka start usernya kita biarkan 1. Kemudian rate limit ini kalau mau diatur juga boleh. Ini merupakan limitasi atau limitasi bandwidth yang diberikan ke klien akun yang terkelompok di dalam user profile yang 1 jam ini nanti. Kemudian expired mode-nya kita bisa pilih di sini. Pilihannya ada non, remove, notice, remove record, rotate and record ya. Terangnya di samping ini. Kalau remove, user akan dihapus ketika sudah grace period habis gitu ya. Kalau notice apalagi ada di samping di sini keterangannya. Nah, di sini saya coba pilih remove dan record saja. Kemudian validity ini ibaratnya itu masa aktif. Ibarat kita beli pulsa, ada pulsanya, ada masa aktifnya. Pulsa 5.000 misalnya, masa aktifnya 1 bulan misalnya. Kalau dalam 1 bulan, belum 1 bulan udah habis pulsanya, ya udah gitu ya. Tapi kalau dalam 1 hari ini belum habis 5.000, dia bisa pakai sampai habis masa aktifnya 1 bulan tadi. Nah, ini juga nih, validity-nya adalah masa aktif dari akun yang terkelompok di dalam user profile yang ini. Format penulisan validity ini ada di sampingnya di sini. Format validity ini ya. Contoh 30D itu sama dengan 30 hari. Nah, 30 days. 12H itu sama dengan 12 jam. Ini hours ya. 5M sama dengan 5 menit. Berarti kalau kita mau validity-nya ini cuma 1 hari, maka isikan 1 day. Oke. Kemudian price-nya di sini, price rupiah ini ya. Misal yang 1 jam ini kita jual berapa? 2.000 rupiah. Nah, tanpa titik ya. 203 langsung tanpa titik. Sudah. Kemudian kita bisa save. Oke, coba kita close dulu di sini. Nah, sekarang udah ada 1 buah yang 1 jam. User profile 1 jam udah kita bikin. Lakukan hal yang sama untuk user profile yang lainnya. Misal kita butuhkan lagi yang 2 jam. Kasih 2 jam. Usernya 1, ini biarkan kosong, ini sama, remove and record. Validity-nya yang 2 jam misalnya 2 hari. Price ini misalnya 4.000 rupiah. Oke. Kemudian save lagi. Udah ada ya, 1 jam dan 2 jam. Dan seterusnya sesuai kebutuhan. Ini saya cukupkan saja yang 1 jam dan 2 jam. Sekarang user profile-nya sudah ada. Ya, langkah berikutnya kita generate voucher.
kita pergi ke menu voucher di samping kirinya ini. Vouchers, klik. Nah, kita mau generate yang mana? Yang 1 jam atau yang 2 jam? Misal sekarang kita mau generate yang 1 jam dulu, maka klik generate di yang 1 jamnya. Nah, isian di sini ini kuantitasnya berapa buah yang mau kita bikin vouchernya, misal 10. Maka dia akan bikin 10 buah voucher otomatis nanti ya. Servernya mana? All atau hotspot 1. Misal kalau ini di sini kita ceknya ya di IP hotspot bagian server. Nah, sekarang cuma ada hotspot 1. Nah, kalau seandainya ada banyak server, ada hotspot 2, 3 dan seterusnya, kalau kita di Micmon ini kita pilih all, maka akun yang dibikinkan nanti bisa digunakan di semua server nanti kalau all ya. Tapi kalau spesifik kita pilih, maka akun itu cuma bisa di server yang itu nantinya. Sekarang kita biarkan saja all. Oke, kemudian user modenya apa? Modenya misalnya username dan password. Nanti beda, username dan passwordnya beda. Kemudian user length-nya ini panjang dari user dan passwordnya nanti yang di voucher. Berapa digit ya, berapa karakter gitu. Biarkan 4. Kita mau lebih kecil lagi di 3 boleh. Oke. Kemudian karakternya random, ABCD huruf kecil atau ABCD huruf besar, atau kombinasi ABCD huruf kecil dan huruf besar, atau kombinasi huruf dengan angka. Sesuaikan kebutuhan. Biar simple saya pilih saja yang random ABCD yang kecil ya. Ini untuk profil yang mana? Profil yang 1 jam tadi. Kemudian time limit ini 1H. Maka kalau 1 jam ini udah habis, ya nggak bisa pakai lagi akunnya tadi. Ini untuk time limitnya. Adapun data limit ini untuk limitasi kuotanya berapa di sini. Kemudian ini udah, kita coba generate. Klik di tombol generate ini. Nah, selesai. Coba kita close dulu, kita lihat. Nah, sekarang udah ada 10 buah voucher yang 1 jam. Itu juga kalau kita mau nambahkan generate voucher yang 2 jam, kita kembali ke vouchers. Kemudian yang 2 jam ini kita generate sama kayak tadi alurnya. Kita coba ya generate yang 2 jam. Kuantitinya berapa? Misalnya 10 juga. Server all. Ini 4 boleh. Biarkan default. Time limitnya ini 2 jam ya. Ini kan untuk yang 2 jam, 2H. Data limitnya biarkan kosong. Ya udah, tinggal di generate lagi. Close. Yang 2 jam juga udah ada. 1, 2, 10 buah nih 2 jam. Selesai itu kita generate vouchernya. Kemudian yang terakhir kita mau cetak vouchernya. Kita ke vouchers. Yang 1 jam dulu kita mau cetak, misalnya open. Ini profilnya 1 jam. Kemudian komennya yang tadi kita bikin. Ini otomatis dibikin sebenarnya ya. Kemudian klik default. Nah, ini jadilah vouchernya tadi. Ini bisa kita save ke PDF. Misalnya jadikan PDF. Nah, 80% skalanya. Maka kayak gini nanti jadinya. Nah, tinggal dipotong-potong nanti ini. Save. Ini yang 1 jam. Save di sini. Begitu juga dengan 2 jam. Kalau kita mau cetaknya 2 jam vouchernya, kita ke Micmon tadi, profilnya pilih 2 jam. Kemudian komennya juga pilih yang mau kita cetak. Lalu klik default. Jadi juga tinggal di save lagi. Nah, jadilah vouchernya. Nah, kelihatan di sana vouchernya adalah ini untuk 2 hari masa aktifnya, 2 days. Tapi paketnya cuma 2 jam ya. Dan harganya Rp4.000. Loginnya ke ini. Nah, selesai sekarang. Kita udah bikin generate voucher. Saya kira itu untuk video kali ini. Di video berikutnya kita bakal coba utak-atik desain dari vouchernya ini. Kita akan utak-atik dikit penggantian logo dan teks lainnya. Silahkan diteruskan di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.